lain. Ini adalah hikmah Allah untuk menunjukkan kemurnian Islam. Itu saja sebetulnya. Jangan pening-pening. Ya. Dan ini Adam, ini Ibrahim, dan ini Muhammad. Seolah-olah dialah yang memegang peranan tiga. Adam sebagai anak manusia. Ini secara jasad anak Adam. Agama ini tiga semuanya yang memulai Ibrahim. Tetapi risalah Islam ruhani manusia adalah Muhammad. Maka Muhammad anak Adam secara jasad. Muhammad pelanjut millah Ibrahim secara agama. Berarti anak agama Muhammad kepada Ibrahim. Dan Adam dan Ibrahim anak ruh Muhammad SAW. Maka ketika Mi'raj, semua nabi mengatakan marhaban ya nabi saleh, ya akh saleh. Cuma dua orang yang mengatakan marhaban ya bna saleh, ya nabi saleh. Adam dan Ibrahim. Adam mengatakan anak karena jasadnya manusia dari tanah turab, asalnya Adam. Masih. Maka anak soleh dan nabi soleh. Nah Ibrahim kenapa mengatakan anak soleh dan nabi soleh? Karena anak agama. Karena Nabi Ibrahim melahirkan itu agama. Adapun secara dasar semuanya berasal dari Adam. Maka seolah-olah kita punya tiga bapak. Bapak Muhammad, bapak Ibrahim, bapak Adam. Seperti itu. Tadi apa ini? Soalan kok saya kesini-sini jawabannya. Beda terus. Dan ini saya ingin menghapus bahwa Sufi sama dengan ini. Semua kebaikan asalnya dari Islam. Karena pertama menciptakan Allah Adam dan di situ sudah tauhid dikesankan, rohani, ruh, akhlak, moral sudah dikesankan dan dibicarakan oleh nabi-nabi dulu. Tak ada orang yang tak mendengar tentang akhlak, mau agamanya Buddha, Hindu, ya semua. Mungkin saja Buddha nabi, tapi disalahpahami oleh orang. Tapi tidak mungkin Buddha itu nabi. Artinya orang-orang baik. Oke. Ada wahdatul wujud itu terminologi akademis menilai tentang perkataan orang sufi. Orang sufi tidak pernah memberi namanya wahdatul wujud, wahdatul syuhud, wahdatul irfaniyah, atau ittihad atau al-hulul. Itu adalah insan akademis, orang akademis, pengamat, bukan pelaku ya, yang menilai ibarat ucapan perkataan orang sufi yang bercerita tentang pengalaman batinnya. Dia melihat kata-kata, ibarat, takbir, lalu dia menilai, oh secara ilmiah ini mengandung makna wahdatul wujud. Itu istilah akademis. Orang sufi tak buat. Dia pengamat, orang sufi pelaku. Kami yang berada di mata sufi pun adalah orang akademis. Ya, mungkin profesor doktor bincang. Ini sudah betul karena ini pengamatan akal. Sudah kita melakukan betul. Salah dan benar tinggal tengok realitinya. Orang sufi yang akan menjawabnya tentang apa itu wahdatul wujud, apa itu wahdatul syuhud, apa itu hulul, apa itu ittihad. Ya. Mereka yang melakukan, bukan pengamat. Sekarang bukan pengamat, betul ya. Pengamat bola dengan pemain bola. Itu saja. Wah, itu nampaknya yang bawa bola itu kakinya sakit, padahal nggak sakit. Itu kan dia mengamati saja. Oh, ini yang sakit ini tergolong adalah apa dia bagi istilah misalnya, terserah. Tanya kepada pelakunya, apa itu yang dikatakan oleh orang intelektual akademis tentang wahdatul wujud, hulul ittihad. Sayyidina Ibnu Arabi, Sayyidina Abi Yazid Al-Bistami, Sayyidina Ibnu Sabiyin, Sayyidina Sahrawardi, Sayyidina Al-Hallaj, itu adalah bukan seperti yang dinilai oleh insan akademis. Insan akademis sudah menulis buku, membuat karya, dijadikan muqarrar dalam institut universitas
Islam sedunia ini, barat dan timur, mereka hak betul, sesuai dengan nalar akalnya. Tapi orang sufi yang mengalami, mereka juga punya madrasah, punya mu'alafat, punya terminologi, dan punya segala macam alasan yang kuat untuk menolak penilaian mereka. Ya. Besok kalau ada sempat waktu kita jelaskan apa makna wahdatul wujud, wahdatul syuhud, al-khulu dan ittihad. Imam Ibn Taimiyah baca buku Imam Ibn Arabi. Lalu kata Imam, ini mengandung wahdatul wujud. Sedangkan di situ tidak ada istilah ana wahdatul wujud lah. Sufi mengharamkan filsafat dan bagaimana ada wahdatul wujud diharamkan filsafat. Sampai hari ini orang akademis mengkaji tasawuf dari akademis. Kenapa nggak langsung tanya kepada orang sufi apa itu wahdatul wujud, apa itu? Itu saja persoalannya. Tapi hak akal, hak ilmu betul. Betul sudah, nggak perlu disalahkan. Pribadi Halaj misalnya, orang yang mengatakan dari segi ilmiah Halaj kafir, ya betul. Tapi orang yang melihat dari segi hakikat Halaj wali, betul. Orang yang bukan ini bukan itu, dia kata Halaj itu adalah orang gila, ya betul. Jadi ada tiga, ada kafir, gila, dan wali. Kalau yang mengatakannya memang betul, betul. Orang sufi mengatakan wali. Orang ulama mengatakan apa tadi? Kafir. Dan orang yang bukan ini, bukan itu mengatakan gila. Ya, dia sesuai dengan ilmunya, ini sesuai dengan gilanya, ini sesuai dengan hakikatnya. Ya. Saya yakin itu masih penasaran, tapi waktunya tak cukup. Ya. Yang terakhir ini ru'yatul hasanat bil amal, ini banyak sekali. Yang ditanya adalah bagaimana saya boleh melihat si ujub kepada diri sendiri. Ujub obatnya ya. Kalau riya obatnya ikhlas. Artinya dia melakukan sholat misalnya atau ibadah tidak banyak orang, maka dia akan hilang dia, karena dia ingin dilihat orang. Oke? Dia ingin dilihat orang. Itu dia. Kita tengah malam bangun sholat sendiri, kunci pintu, tak ada satu orang pun di syakah. Riya tak? Tetapi dia merasa, soleh sangat saya ini. Rasanya tak ada orang lain macam saya. Orang di mana-mana tidur, saya mungkin kira-kira rohani saya ini macam sahabat lah. Itu apa namanya? Ujub. Maka obatnya adalah mujahadatun nafs, melawan nafsu. Ya, karena dibawa sendiri pun mungkin ujub. Nanti jika keluar kepada orang takabur, kalau orang tak hormati dia musuhnya, yang hormati dia temannya. Dan itulah penyakit yang ingin diobati oleh tasawuf. Ya. Obatnya adalah membersihkan hatinya sehingga dia melihat cerminan Allah di dalam dunia ini. Ini benda ciptaan saya misal. Sebelum benda ini ada di mana? Sebelum benda ini saya ciptakan ada di mana? Ini kan benda ciptaan saya, maknanya milik saya. Dan saya yang buat, namanya fi'il saya. Sebelum saya ciptakan dan sebelum saya buat benda ini ada di mana? Ya, ada lah, tapi ada di mana? Ada di sini. Di pikiran saya, oke? Apakah waktu di pikiran saya ini benda ini menyelip gitu? Tidak ada, dia bentuk sifat.